Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Mustadia. Saya di sini dengan kelompok saya akan menjelaskan sistem koloid. Kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Radi Ahmad, Aska Faiza, Indra Maulana, Musa Sitorik, Haikal Kusnandar, Halilintar, Mika Maliaki, Lili Hendra, dan juga Rizky Kurnia. Sistem koloid itu adalah campuran yang memiliki sifat campuran homogen dan campuran heterogen. Sistem koloid berukuran berkisar antara 1 sampai 100 nm. Contoh sistem koloid yaitu sabun, asap, awan, tinta, susu, mentega, agar-agar, santan, dan lain-lain. Sistem tercampurnya zat merata disebut dispersi. Dalam sistem koloid ada 3 jenis dispersi. Yang pertama, larutan. Zat terdispersi secara homogen dalam medium pendispersi. Diameter partikel zat terdispersi lebih kecil dari 10 A atau 10⁻⁹ m. Contohnya adalah larutan gula, larutan garam, garam dapur, dan lain-lain. Sifat-sifatnya yaitu sifat fasa homogen, yang kedua jernih, yang ketiga tidak dapat disaring, dan yang keempat stabil atau tidak memisah bila didiamkan. Dan yang kedua yaitu suspensi. Zat terdispersi secara heterogen dalam medium perdispersiannya. Diameter partikel zat terdispersi lebih besar daripada 1000 A atau 10⁻⁷ m. Contohnya yaitu air kapur, air kopi, dan lain-lain. Sifatnya yaitu dua fase atau heterogen, tidak jernih atau keruh, tidak dapat disaring, 4 atau stabil. C yaitu koloid merupakan keadaan di antara suatu larutan dan suspensi diameter partikel zat terdispersi antara 10 sampai 1000 A atau tanda kurung 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ meter. Contoh susu, cat, asap, dan lain-lain. Sifatnya yang pertama dua fase yaitu heterogen, 2 keruh dan jernih. Partikel dispersinya hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. 3 tidak dapat disaring. 4 stabil. Contoh soalnya apa sajakah perbedaan antara koloid dengan larutan berdasarkan sifatnya? Ya, itu jawabannya. Koloid bersifat heterogen, 2 fase, dan larutan bersifat homogen, 1 fase. Koloid terdiri dari 2 fase, yaitu fase terdispersi, yaitu zat yang didispersikan, dan fase pendispersi, yaitu fase yang digunakan untuk mendispersikan. Ditinjau dari kedua fase tersebut, sistem koloid dapat digolongkan menjadi 8 jenis. Fase terdispersi yang padat. Fase pendispersinya padat. Sistem koloid sol padat. Contoh, perunggu, kuningan, kaca berwarna, permata. Padat. Fase pendispersinya cair. Sistem koloidnya sol. Contoh, kanji, cat, lem, tinta, lateks, putih telur. Fase terdispersi padat. Fase pendispersi gas. Sistem koloid aerosol padat. Contoh, asap, debu, buangan knalpot. Fase terdispersi cair. Fase pendispersinya padat. Sistem koloid gas, emulsi padat. Contoh, keju, mentega, selai, agar-agar, semir padat, dan mutiara. Fase terdispersi cair. Fase pendispersi cair juga. Sistem koloidnya emulsi. Contoh, susu, minyak, ikan, saus, mayones. Fase terdispersi cair. Fase pendispersi gas. Sistem koloid aerosol. Contoh, kabut, awan, obat, semprot, hairspray. Sistem terdispersi gas. Sistem fase pendispersinya padat. Sistem koloidnya busa padat. Contoh, batu apung, lava, karet busa, dan biskuit. Fase terdispersi gas. Fase pendispersi cair. Sistem koloid buih atau busa. Contoh, busa sabun, ombak, lime, krim kocok, whipped cream. Sebagai catatan, campuran gas dengan gas tidaklah membentuk sistem koloid, sebab gas bercampur secara homogen dalam segala perbandingan. Terima kasih. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya, warna merah dan jingga di langit pagi atau sore, sorot lampu di suasana kabut dan malam hari,
dan sorot lampu proyektor. Yang kedua ada gerak Brown, adalah gerak acak partikel koloid dalam medium pendisperinya. Contohnya gerak air plus susu dalam koloid. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Lorong pabrik, contohnya lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif, mesin Cottrell. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain. Contohnya pemisahan mineral logam dari bijinya, mandi atau membersihkan badan, penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdisperi terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Contoh menyadap getah karet dengan CH3COOH atau HCOOH. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contohnya adalah hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Yang ketujuh ada koloid pelindung, adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya lecitin dalam margarin, gelatin dalam es krim. Selanjutnya nomor 8, koloid liofil, mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil kekentalannya tinggi, gerak Brown dan efek Tyndall tidak ada, hanya zat organik dapat kembali jika dilucuti air lagi. Contoh sol agar-agar, sol kanji, gelatin, sabun, dan deterjen. Yang terakhir nomor 9, koloid liofob, mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik air, tidak stabil kekentalan rendah, ada gerak Brown dan efek Tyndall, hanya zat anorganik tidak dapat kembali jika dilucuti air, dan partikel terdisperinya mengadsorpsio ion. Contoh sol AgCl, sol CaCO3, dan sol logam lainnya. Koagulasi, yaitu pengumpalan partikel-partikel koloid. Koagulasi koloid dapat terjadi karena pemanasan, pendinginan, serta penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Makin besar muatan elektrolit, maka proses penggumpalan makin efektif. Contohnya adalah pembentukan delta pada muara sungai, proses penjernihan air, pengolahan karet, penggumpalan darah, dan lain-lain. Lalu ada dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel ion atau molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya adalah proses kerja ginjal membersihkan darah, proses pencucian darah oleh alat hemodializer. Lalu ada koloid pelindung, yaitu koloid yang punya sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya adalah pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar atau gula, dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan koloid pelindung. Berdasarkan interaksi partikel koloid dengan medium pendispersinya, koloid yang mempunyai medium pendispersi cairan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil itu koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya berupa air, maka istilahnya adalah koloid hidrofil. Contohnya itu sabun, deterjen, kanji, protein, agar-agar, dan lain-lain. Koloid liofob itu
Koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika mediumnya berupa air, maka istilahnya adalah koloid hidrofob. Contohnya itu sol sulfida, sol belerang, sol logam, darah, dan lain-lain. Perbedaan koloid liofil dan liofob. Koloid liofil stabil, tidak butuh stabilizer, kalau liofob tidak stabil, membutuhkan stabilizer. Kalau koloid liofil hanya membutuhkan sedikit penambahan elektrolit, kalau koloid liofob membutuhkan banyak penambahan elektrolit. Koloid liofil mudah dengan cara dibakar atau diaduk, dicampurkan. Kalau koloid liofob membutuhkan metode khusus. Koloid liofil reversible, koloid liofob tidak reversible. Koloid liofil tindalnya sama-sama tidak jelas, kalau koloid liofob tindalnya jelas. Koloid liofil dispersinya umumnya terdapat di bahan organik, kalau koloid liofob umumnya terdapat di bahan anorganik. Koloid liofil, sol liofilnya dapat menjadi gel, kalau koloid liofob, sol liofilnya tidak dapat menjadi gel. Koloid liofil berlawannya cepat, koloid liofob berlawannya lambat. Cara dispersi. Cara dispersi adalah memperkecil partikel koloid. Cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, suspensi atau padatan, menjadi ukuran partikel koloid. Cara mekanik, penggurusan atau penggilingan suatu zat padat. Peptilasi, memecahkan partikel-partikel besar. Penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Homogenisasi, penggunaan mesin homogenisasi untuk emulsi obat atau pembuatan susu kental manis yang bebas kasihan. Elektrodispersi, cara busur Brady. Dua kawat logam yang berfungsi sebagai elektroda dicelupkan ke dalam air. Kemudian di antara kedua kawat diberi loncatan listrik. Sebagian logam akan mendebu ke dalam air dan terbentuklah koloid. Koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi, yaitu zat yang didispersikan, dan fase pendispersi, fase yang digunakan untuk mendispersikan. Ditinjau dari kedua fase tersebut, sistem koloid dapat digolongkan menjadi 8 jenis seperti diperlihatkan pada tabel berikut. Fase terdispersi padat, cair, gas. Fase pendispersi padat, cair, gas, padat, cair, gas, padat, cair. Sistem koloid sol padat, sol aerosol padat, gel emulsi padat, emulsi, akrosol busa padat, dan buih busa. Contoh, perunggu, kuningan, kaca, pewarna, permata, kanji, cat, lem, tinta, lateks putih dan putih telur. Asap, debu, buangan knalpot, keju, mentega, selai, agar-agar, semir padat, mutiara, susu, minyak ikan, saus, mayones, kabut, awan, obat, dan obat semprot, hairspray, batu apung, lava, karet busa, biskuit, busa sabun, ombak, lime, krim, kocok. Cara pembuatan sistem koloid yang kedua adalah cara kondensasi. Apa itu cara kondensasi? Cara kondensasi dilakukan dengan cara partikel-partikel halus seperti ion, atom, dan molekul yang ukurannya diperbesar dengan cara digumpalkan menjadi partikel berukuran koloid. Cara kondensasi ini dibagi menjadi dua, yaitu cara fisika dengan cara pendinginan, penggantian pelarut, dan juga pengembunan, dan cara kimia yang dilakukan dengan dekomposisi rangkap, reaksi hidrolisis, dan yang terakhir ada reaksi redoks. Untuk menguji pemahaman kita terhadap materi bab koloid ini, berikut ini ada beberapa latihan soal. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. 2. Campurannya homogen secara mikroskopis. 3. Sukar diendapkan. 4. Tidak dapat dipisahkan dengan saringan. 5. Bersifat stabil. Sifat koloid ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawaban yang benar adalah yang D, 1, 3, 4, dan 5. Mengapa demikian? Koloid memiliki sifat-sifat diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, koloid merupakan campuran yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi, sehingga pernyataan nomor 1 benar. 2. Merupakan campuran yang heterogen secara mikroskopis dan homogen secara makroskopis. Pernyataan nomor 2 salah, karena di sini disebutkan bahwa campuran homogen secara mikroskopis. Harusnya campuran homogen secara makroskopis dan heterogen secara mikroskopis. Yang ketiga,
sukar diendapkan. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan dengan saringan biasa, harus dengan menggunakan saringan khusus yaitu saringan ultra. Dan yang kelima, bersifat stabil. Jadi yang benar adalah yang D, 1, 3, 4, dan 5. Selanjutnya soal nomor 2. Sorot lampu mobil pada malam hari yang berkabut merupakan salah satu penerapan sifat koloid, yaitu jawaban yang benar adalah C. Mengapa demikian? Efek Tyndall merupakan proses terhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Terlihatnya lintasan cahaya ini disebabkan cahaya yang melewati koloid dihamburkan oleh partikel-partikelnya. Contohnya adalah sorot lampu mobil di malam hari pada kondisi berkabut. Soal nomor 3. Koloid memiliki beberapa sifat dan manfaat. Sifat yang menyebabkan sistem koloid sukar mengendap adalah jawaban yang benar adalah C, gerak Brown. Mengapa demikian? Sifat gerak Brown menyebabkan koloid bersifat stabil, karena adanya tumbukan oleh molekul-molekul pada sisi-sisi partikel yang tidak sama. Dengan adanya sifat gerak Brown, maka partikel koloid terhindar dari pengendapan, karena bergerak secara terus-menerus dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga koloid menjadi stabil dan sukar mengendap. Soal nomor terakhir, nomor 4. Koloid tersusun dari dua bagian, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Contoh koloid berikut yang fase terdispersinya gas adalah 1. Kerupuk, 2. Batu apung, 3. Roti, 4. Kabut. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 saja yang benar, atau kerupuk, batu apung, dan roti. Mengapa demikian? Kerupuk, batu apung, dan roti merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersinya adalah zat padat, sedangkan kabut merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair dan medium terdispersinya adalah gas. Jadi, contoh koloid berikut yang fase terdispersinya gas adalah kerupuk, batu apung, dan roti. Saya sebagai perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih sudah menonton dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.